wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita dipertemukan kembali dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Raya Baitur Rahim, Mustika Jaya, Bekasi. Pemirsa, sebuah tema yang akan kita angkat bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Abi Amir Faisal dan Ustadz Said Kutub, berkaitan dengan fitnah di akhir zaman, di mana mulut kita tentu saja banyak diam, tetapi tangan kita yang berbicara melalui media sosial. Dan salah satunya yang hal sering kita lakukan adalah ghibah, membuka aib orang melalui media sosial. Bagaimanakah Islam memandang fenomena ini? Tentunya kita akan hadirkan bersama guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan. Wadimor tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu, seluruh pemirsa Dhamma Indonesiaku, wabil khusus sahabatku Mas Agung dan Ustadz Sayyid yang barusan alhamdulillah kami semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci dan kami berangkat bersama-sama untuk menjalankan ibadah umrah. Semoga Bapak Ibu semua dimudahkan untuk pergi mengunjungi tanah suci, umratan wa hajjan, baik dalam keadaan pergi umrah maupun pergi haji. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap manusia punya aib, punya kekurangan, karena kita makhluk. Tidak ada makhluk yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri yang ingin mencari suami sempurna tidak akan pernah dapat seorang suami. Dan seorang suami yang mencari seorang istri sempurna tidak akan pernah dapat seorang istri. Man talaba akhan bila aibin laqiya bila akhin. Siapa yang mencari teman tanpa kekurangan tidak akan pernah dapat teman. Allah mengajarkan kita agar menutup aib kita. Salah satunya kita diajarkan memakai pakaian. Salah satu manfaat pakaian adalah satrul aurah, menutup aib cacat yang terdapat di tubuh kita. Karenanya pada dasarnya mengumbar aib itu tidak boleh. Sungguh tidak punya akal kalau ada seseorang dia mengumbar aibnya sendiri. Dan sungguh bejat orang yang mengumbar aib orang lain. Ayat yang barusan kita dengar bersama-sama itu dalam surah An-Nur, berkaitan dengan peristiwa besar ketika itu. Ada seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia membuat fitnah di kota Madinah, menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, dituduh berzina dengan sebuah ucapan yang sangat lembut, tapi karena pindah dari mulut ke mulut akhirnya berubah kata-kata itu menjadi kata-kata bahwa ibunda Aisyah berzina. Perhatikan, sampai seperti itu sebuah fitnah. Kota Madinah menjadi tegang. Nabi menunggu wahyu untuk mendapatkan klarifikasi ini. Bagaimana sebuah fitnah tentang kehormatan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang dengan tuduhan seperti itu. Sampai-sampai ketika itu ada seorang ibu, dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, kau tidak mendengar tentang cerita itu?" Apa? Ibunda Aisyah, kenapa melakukan ini dan itu? Apa kata suaminya, seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari? Dia mengatakan, "Mana lebih solehah, kamu atau ibunda Aisyah?" Kata dia, "Ibunda Aisyah." "Kamu mau enggak melakukan perbuatan sekeji itu untuk dirimu?" "Ya tidak." "Kenapa kamu menerima sebuah tuduhan yang mencoreng kesucian ibunda Aisyah, padahal kamu tidak rela terhadap dirimu sendiri?" Berarti itu pasti salah. Itulah orang cerdas. Maka memang ada orang-orang yang suka seperti itu, suka menyebarkan fitnah, suka menyebarkan aib orang lain. Ini yang kata Allah, "Innal ladzina yuhibbuna
Sesungguhnya orang-orang yang senang nge-share, senang ngomongin orang lain, senang membuka orang lain, senang membongkar keburukan orang lain. Antasyi al-fahishatu, supaya al-fahisyah itu artinya apa? Keburukan. Makanya dalam Al-Quran kata al-fahisyah diidentikan dengan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kata Allah. Jangan kamu dekati zina, itu perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan yang menjijikkan. Ada orang yang suka melakukan itu. Yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Di tengah-tengah orang beriman, dia mau itu. Ya Allah, di mana itu akalnya? Padahal min maqasidis syariah, di antara tujuan diturunkannya syariat adalah hifdzul ird, menjaga kehormatan. Jangan sampai kehormatan orang beriman tercoreng. Ini ada orang mau seperti itu, bahkan masuk ke akun orang lain, menghack dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kemudian dia melakukan pembongkaran terhadap rahasia dan sebagainya. Ini sungguh perbuatan yang keji. Perhatikan apa kata Allah. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Pasti orang seperti ini, kata Allah, akan aku azab dengan pedih. Di mana? Di dunia. Sudah ada DP-nya. Tunggu tanggal mainnya. Allah menjamin bahwa siapapun yang suka membongkar aib orang lain, ingat, siapa yang suka masuk ngehack ke rumah orang lain, ini termasuk seperti kalau dalam surat dalam Al-Quran disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kata Allah apa? Wahai orang beriman, jangan kau masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Ini rahasia, dipasangin password, sudah ditutup, masih dihack, dibongkar, disebarkan. Ini perbuatan yang sungguh diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Di dunia Allah akan adab dia. Wal akhirah, dan di akhirat dia akan mengadab. Inilah Bapak Rahimullah bahayanya membongkar rahasia. Apa kata Allah? Jangan dikira Allah diam. Jangan dikira Allah membiarkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu siapa yang suka membongkar rahasia itu. Allah tahu siapa yang telah menyembunyikan sebuah kata kunci yang kemudian disebarkan. Siapa itu semua? Orang-orang yang melakukan keburukan itu. Karenanya Bapak Rahimullah, dalam Islam, dalam fikih Islam, ada yang namanya fiqhus syuf'ah, hakkus syuf'ah. Apa itu? Tidak boleh seorang tetangga membuat jendela yang jendelanya bisa melihat kamar tetangganya. Haram hukumnya. Itu namanya hakkus syuf'ah dalam Islam. Begitu mulianya Islam, sampai sedemikian rupa kita jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua dari perbuatan yang keji seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abi, nasihat yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya menjadi bahan bagi kita untuk meyakinkan diri kita bahwa kita sedang hidup di era akhir zaman yang dipenuhi dengan fitnah. Salah satunya dengan begitu mudahnya teknologi memfasilitasi tangan kita untuk melakukan ghibah, membuka aib orang lain. Insya Allah kita akan dalami tema kita bersama Ustadz Said Kutub selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan membuka aib orang melalui media sosial. Lantas apa balasan bagi orang yang melakukan kezaliman seperti ini? Silakan Ustadz Said Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan Gurunda mulia Al-Ustaz Dr. Abi Amir Faisal Fat mata'anallah fi tuli hayati. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk beliau. Dan juga yang kita muliakan Mas Agung, para jamaah Masjid Baitur Rahim yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Pilihannya dua. Yang pertama adalah perintah, berarti apa yang diperintahkan oleh Allah berupa hal yang wajib, maka kita wajib melaksanakannya. Contohnya puasa dan sebagainya. Kemudian dipanggil pula orang-orang beriman, berarti dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi ada di layar kita sebelum jeda, ada surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Orang-orang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan daripada purbasangka, dugaan, karena sebagiannya adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mencari kesalahan orang lain, jangan menggunjing orang lain, jangan merendahkan orang lain. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini haram, dosa besar. Sebagaimana tadi juga kita memahami dalam surat An-Nur ayat 19, orang yang menyebarkan berita tidak benar, tuduhan, fitnah, gibah dan sebagainya, maka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jaga lisan kita, daging tidak bertulang. Sebagaimana Allah berikan kepada kita nikmat mata. Dalam surat Al-Balad ayat 89-nya, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Mata diberikan oleh Allah, gunakan kita melihat apa yang dihalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Itu tanda syukur kita menjaga mata kita. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kemudian jaga lisan kita di antara dua bibir. Jangan sering menyakitkan perasaan orang lain. Namanya muflis, amal ibadahnya banyak, sholatnya banyak, zakatnya bagus, puasanya bagus, tapi sering menyakiti orang lain dalam tulisan maupun dalam lisan. Sering membicarakan orang lain kejelekannya. Ini biasanya bapak-bapak, bener nggak? Kalau ibu-ibu biasanya main futsal, benar ya bunda ya? Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai malam gak membicarakan orang lain. Alhamdulillah.
Tidak seperti tetangga sebelah. Ini biasanya bapak, ibu-ibu di sini solehah semua. Alhamdulillah. Maka jaga lisan kita. Makanya dalam surat Qaf, kemudian di dalam surat Al-Infitar, Allah mengingatkan idh yatalaqqal qiyani, bahwa sesungguhnya kita ini ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat pengawas kita, raqib, dan tidaklah keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Apa yang kita sebut, kita sampaikan, yang jelek-jelek maupun yang baik dicatat enggak? Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita jaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka jaga lisannya, berkata baik atau diam. Udah sabar. Saat kita sholat duha, ruku, sujud, ada teman kita lagi datang, apa yang dibicarakan? Tentang kekurangan saudaranya, temannya, sahabatnya. Kita walaupun lagi sujud menikmati, oh ternyata begitu. Dosa nggak bunda? Jangan dengerin, itu aib kejelekan orang lain. Maka jaga lisan kita. Barang siapa yang membongkar aib orang, Allah akan bongkar aibnya di dunia apalagi akhirat. Barang siapa yang menjaga aib orang di dunia, man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka aibnya orang yang menjaga aib orang lain dijaga oleh Allah dunia dan. Maka jaga aib saudara kita, jaga aib kita. Jangan mencari kekurangan kesalahan suami, istri, saudara, teman. Nauzubillah min dzalik. Nggak dicari saja banyak, apalagi dicari. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, apakah itu keselamatan? Sahabat bertanya. Kata Nabi Muhammad SAW adalah amsik ala lisanak, jaga lisan kalian. Kemudian wal yasaka baituka, bertahan di rumah kalian. Kemudian wabqi ala khati'atika, rawi Tirmidzi. Kemudian tangisi segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni lisan kita. Amin. Allah tutupi aib kita. Amin. Dunia dan akhirat. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam segmentasi selanjutnya nanti kami siapkan 3 segmen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tentu saja melengkapi tema bahasan kita tentang ghibah melalui media sosial. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Mawardi. Silakan Pak Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawardi Pak ya. Terkait dengan medsos perandaran kembarkan aid, yang saya tanyakan bagaimana peranan media sosial baik itu elektronik maupun cetak berkaitan dengan pengendalian bahwa sekarang media sosial sebagai sarana konsumsi yang sangat banyak digarap orang untuk menyebarkan ini. Oleh karena itu saya minta penjelasan tentang peranan dari media sosial ini terkait dengan konsumsi dari penyebaran ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ku sadari akhirnya tiada duanya, tempat meminta beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang membuka aib orang lain melalui media sosial. Dan kita akan ulangi pertanyaan yang akan dijawab oleh Abi. Kalau kita perhatikan media sosial sesungguhnya adalah barang mati yang membuatnya hidup. Bisa menjadi baik buruk adalah tangan yang memecatnya, yang mengendalikannya. Nah, pertanyaan Pak Mawardi tadi, bagaimanakah peran media sosial juga untuk mengatasi masalah membuka aib orang melalui media sosial juga, Abi? Ya, benar Mas Agung. Sosial media ini seperti pisau. Kalau dipegang oleh seorang pembunuh, dipakai membunuh. Tapi kalau dipakai seorang ustadz, bisa digunakan menyembelih kurban. Dipakai ibu-ibu, bisa memotong-motong daging-daging untuk dimasak di dapur. Nah, sosial media juga demikian. Tergantung siapa yang megang. Kalau yang megang seorang penipu, dipakai untuk menipu. Kalau yang megang seorang ustadz, dipakai untuk nge-share ceramah-ceramahnya. Jadi sosial media ini adalah sarana yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja. Inilah wilayah pertarungan kita. Di zaman Nabi ada perang Badar, sekarang ada sosial media. Kita semua punya kesempatan yang sama. Yang bejat menggunakannya, yang baik menggunakannya. Jangan tinggal diam. Sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sehingga apa yang disebar oleh orang-orang buruk menjadi hilang, tertindih oleh apa yang kita sebarkan. Nah, itulah dia peranan kita. Sepanjang zaman kita tetap akan berbicara tentang manusianya. Sosial media hanya alat, tapi manusianya yang telah menggunakan itu yang paling penting kita isi. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak, ayo kita isi diri kita untuk kita menggunakan sosial media dengan sebaik-baiknya. Apa kata para ulama? Al-qubu yandhuhu bima fih. Gelas itu memberikan apa yang ada di dalamnya. Ketika gelas berisi air, memberikan air. Ketika gelas berisi kopi, akan memberikan kopi. Sama, kita tergantung isi kita. Kalau isi kita ini hadis, maka kita nge-share hadis. Isi kita tafsir, nge-share tafsir. Isi kita ceramah, kita nge-share ceramah. Sebaliknya, orang yang isinya kotor, maka yang dia share adalah keburukan, fitnah, dan sebagainya. Ayo kita sama-sama menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya supaya orang-orang yang menyebarkan keburukan di sosial media itu tertutup oleh kebaikan-kebaikan kita sebarkan. Semoga Allah berkahi. Nah, Habib, kalau kita lebarkan, ketika kita berbicara adab dalam menulis melalui media sosial, seringkali justru nasihat itu di-counter dengan kata-kata mereka sendiri, akhirnya menjadi dialog yang tidak produktif. Lantas bagaimanakah solusinya, B? Bagaimana menghadapi orang-orang yang bodoh, yang mereka itu sebetulnya bukan mencari kebenaran, tetapi mereka memang untuk menyebarkan fitnah. Allah berfirman, "Idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Kalau ada orang yang dia mengajak kepada kamu berdialog dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, kata Allah, lewatin aja, nggak usah kamu layanin. Karena membangunkan orang yang pura-pura tidur itu capek, Pak. Memberikan pemahaman orang yang tidak mau paham itu lelah, Pak. Makanya kita bangunin orang yang tidur aja, orang yang mau belajar kita ajarkan, adapun orang yang membuat fitnah kita lewatin aja. Seperti itu cara menyikapinya. Masya Allah, terima kasih Abi, sangat jelas sekali jawaban dari beliau. Dan kita lanjutkan lagi penanya berikutnya, Ibu Herni, yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub, silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herni dari Majelis Taklim Umina Miftahul Jannah. Pertanyaan saya Ustadz, apa hukumnya media sosial yang membuka aib para artis atau para pejabat itu? Terima kasih. Menarik ini. Terima kasih Ibu Herni, silakan Ustadz. Baik Bunda, Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, haram membuka aib orang lain. Ya. Kemudian juga di dalam surat An-Nur ayat 19, nanti akan diazab dunia dan akhirat. Kita diperintahkan oleh Nabi berkata baik atau diam. Kita diperintahkan Nabi untuk menutupi aib saudara kita.
Kemudian kalau dia menutup saudara kita aibnya, apa yang terjadi? Allah akan tutup kita dunia akhirat. Wa yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Diampuni dosanya, ditutupi aibnya, dimasukkan ke dalam surga. Kadang-kadang kita nggak sabaran nih, benar nggak? Mendapatkan yang jelek. Kadang-kadang orang suka senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Nyesek jantungan karena saudara tetangga beli mobil baru, benar nggak? Padahal bukan mobil dia, itu mobil rental ya. Tenang aja ya bunda. Nah, ini penyakit hati kita. Maka jaga lisan kita, jaga tangan kita. Kemudian bagaimana bagi mereka yang zalim kepada kita? Allah dalam hadis qudsinya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramtu dzulma, aku mengharamkan diriku melakukan kezaliman. Oleh sebab itu kalian manusia janganlah berlaku zalim. Dalam surat Al-An'am ayat 21, enggak beruntung orang yang zalim itu. Innahu la yuflihudz zalimun. Perkataannya enggak benar. Jadi ayah bunda tenang aja. Orang yang zalim kepada kita Allah balas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu. Kita berbuat baik Allah balas di dunia. Ada kita berbuat jahat dibalas di dunia. Orang melakukan kezaliman kepada kita, kalau kita nggak sanggup, kita doain. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Kalaupun nggak bisa juga, nanti tenang saja, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sering bongkar aib kita, kita sabar, kita doain, nanti dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia apalagi akhirat. Bahkan di rumah sendiri. Suaminya nggak percaya, istrinya nggak percaya, yang ada hanyalah kebohongan, kejelekan. Nauzubillah min zalik. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 9, dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 adalah apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Berkata itu yang benar. Kalau berkatanya benar, Allah perbaiki amalnya, Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan aib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga aib kita dan keluarga kita, insya Allah diselamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, kembali ke Abi. Apakah dibenarkan dalam agama ini kita membuka aib dengan niatan memberikan pelajaran? Contohnya misalkan kita memilih pemimpin, agar kita yakin pemimpin kita adalah orang yang tepat kita pilih. Tetapi kalau kita tidak mengetahui keburukan, kejelekan-kejelekannya, kan artinya sama dengan kita memilih kucing di dalam karung, begitu Abi. Nah, bagaimanakah konteks agama kita memberikan tanggapan tentang membuka aib dalam rangka memberikan pelajaran dan pemahaman, Abi? Apakah boleh membuka aib untuk memberikan pelajaran? Para ulama hadis telah bertahun-tahun melahirkan sebuah karya besar dalam bab namanya Al-Jarhu wa Ta'dil. Al-Jarhu artinya menyebutkan aibnya, At-Ta'dil artinya menyebutkan positifnya. Nah, para ulama hadis dalam menjaga hadis, mereka harus mengetahui silsilah para perawi. Ini fulan jujur atau pernah bohong. Kalau sudah pernah bohong, langsung hadisnya dhaif. Mengapa hadis dhaif? Karena ada si fulan. Kenapa si fulan? Buka buku Mizanul I'tidal karya Ibnu Hajar. Di situ langsung di-tag si fulan, dia pernah bohong tanggal sekian. Maka hadisnya dhaif. Buka Tahdhibul Kamal karya Imam Al-Mazzi, disebutkan di situ Imam fulan, dia pernah lupa hafalan tanggal sekian, maka hadisnya sejak sebelumnya masih kuat, masih sahih. Tapi hadis sesudahnya dia sudah banyak lupanya, maka hadisnya menjadi dhaif. Seperti itu para ulama. Boleh membuka, tapi bukan untuk mengumbar, namun untuk menjaga kualitas hadis. Nah, dalam rangka kita menjaga, jangan sampai misalnya ada orang kurang baik dan sebagainya, tapi bukan untuk disebarkan, diumbar dan sebagainya, tapi dalam rangka untuk menjaga
umat jangan sampai berpecah belah, menjaga agama jangan sampai agama ini dihancurkan, menjaga hadis jangan sampai hadis ini tidak jelas mana yang benar mana yang salah. Maka disitulah dibolehkan sebatas kebutuhan. Disebut ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kondisi darurat dibolehkan apa yang tidak boleh. Tapi ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Namun ada kadarnya. Jangan sampai berlebih-lebihan dalam kita mengungkap itu. Nah Ustadz Said, kalau kita perhatikan kondisi yang saat ini terjadi adalah dengan begitu mudahnya kita melakukan pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh tertentu, dibuka aibnya, bahkan itu tidak pernah dilakukan. Lantas bagaimanakah kita orang-orang yang sadar bahwa itu salah untuk dilakukan seperti itu? Tanggapannya seperti apa Ustadz? Ya baik, jadi saat kita mengetahui kekurangan seseorang, jangan langsung mengaminkan. Nah itu bedanya orang soleh, orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawa berita ini? Apakah benar atau enggak? Bahkan kalau orangnya soleh, orangnya baik yang kita kenal, kita yang meluruskan. Saya yakin ini enggak salah, orang ini benar. Ini luar biasa. Bahkan dia fa'aslihu baina akhwaikum, memperbaiki kondisi yang enggak baik. Bahkan bohong itu dibolehkan dalam kondisi perang. Dalam suami istri, ya misalnya masakannya nggak enak dibilang enak, ibu seneng nggak? Alhamdulillah, besok jangan diterusin ya, misalnya gitu. Kemudian juga dalam hal-hal yang memang masih dibolehkan dalam Islam, misalnya pejabat publik kita harus mengetahui ini, khawatir. Misalnya kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengenal seseorang itu bagaimana? Kita kenalan dengan orang, jangan hari ini kenal, besok nikah, besoknya lagi cerai, benar gak? Kita maunya instan, cepat. Harus tahu dulu bagaimana karakternya, bagaimana dia dalam transaksinya, bagaimana kita bermalam dengan dia, safar dengan dia, saat kita berikan amanah, sesuatu tugas, dia amanah enggak? Nah, kita akan tahu nih. Kemudian juga dibolehkan kita ini menyampaikan kekurangan seseorang saat sidang, benar gak? Di pengadilan ada nggak kekurangannya? Oh nggak ada, di orangnya baik. Ya gimana? Nah kita sampaikan ini kesalahannya, ini pandangan kita dan sebagainya. Dalam mau menikah, dalam menjadi saksi, melihat pejabat publik yang terbaik yang mana, dicari kebaikannya dan sebagainya. Dan kalau kita mendapatkan informasi yang nggak benar, jangan langsung disampaikan. Betul. Ini dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Quran Sunnah, lihat dulu benar atau enggak. Jadi jangan langsung nge-retweet begitu ya, karena ada jejak digital yang akan terus dilihat ya. Bahaya sekali ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan persilakan kepada Bapak Kamaludin. Bapak Kamaludin, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaludin, utusan dari Masjid Al-Muhajirin Kodam. Pertanyaan saya adalah bagaimana sikap kita yang sekarang ini media sosial, fitnah maupun gibah itu kan selalu berputar, Pak. Pertanyaan saya, tanpa disadari tulisan itu muncul, tontonan itu muncul. Apakah kita berdosa? Baik. Dan bagaimana kita untuk menyikapinya situasi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab pertanyaan dari Bapak Kamaludin tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan jawab pertanyaan dari Bapak Kamaludin yang intinya adalah kita sebagai pengguna media sosial tanpa disengaja, tanpa disadari kita menyaksikan keburukan-keburukan atau yang sifatnya fitnah, maksiat dan sebagainya. Lantas apa sikap kita, Abi? Ya Mas Agung, ini fitnah zaman. Jadi kalau kita buka sosial media itu memang kadang-kadang muncul Mas Agung. Dan munculnya itu nggak tahu muncul begitu aja. Acak begitu ya? Iya, kalau kita biarkan mubadzir ya, barang baik. Tapi kalau dilanjutin dosa kan? Betul. Ya, jadi untungnya dalam syariat tuh Pak, ada namanya niat. Innamal a'malu binniyat.
Jadi suatu amal dikatakan dosa kalau diniatkan. Jadi kalau nggak sengaja, ya itu termasuk dalam konteks an-nadratul ula ni'mah. Pandangan pertama nikmat. Tapi kalau dilanjutin, udah dosa sudah. Makanya segera lewatin. Itu caranya. Jadi jangan sampai dilanjutin. Ya, langsung astagfirullah, langsung segera lanjutin. Gitu. Ya, jangan astagfirullah, bukan begitu. Nah, itu yang dosa. Nah, jadi yang pertama masih nikmat, tapi selanjutnya itu dosa. Nah, itulah dia kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau itu baik dapat kebaikan, kalau itu buruk dapat keburukan ketika diniatkan. Semoga Allah berkahi. Dan itu kan artinya kita tidak bisa mengatakan saya berhenti sama sekali karena kita sebagai pengguna handphone begitu. Ya. Nah ini kan artinya akan terjadi setiap saat ini Nabi. Dan itu bukan hanya di HP. Iya, betul. Kita keluar pintu sudah ketemu. Masya Allah. Ada teman dia tuh baru pulang dari Mesir, hafal Quran 30 juz. Lampu merah berhenti melihat hal-hal yang sudah Pak Ustadz aku lupa hafalannya. Masya Allah, kamu lupa hafalannya. Ini nggak pernah hafal, semakin lupa. Baik, Abi, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Siska yang dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Jadi begini, kita kan sebagai manusia kadang butuh sosok teman buat curhat gitu. Dan saya sudah mempercayai satu orang untuk menyimpan rahasia atau aib saya atau keluarga saya. Tetapi dia malah mengumbar kepada orang lain gitu. Dan orang yang diajak bicara itu ngasih tahu kepada saya gitu. Itu hukumnya bagaimana ketika saya marah? Apakah saya juga berdosa? Sedangkan itu kesalahan saya juga karena saya sudah curhat gitu. Coba mohon dijelaskan ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah temannya juga ini kenapa menyebarkan begitu? Kiai, silakan. Masya Allah. Curhat dong Pak ya. Jadi sama temen nggak masalah ya. Asal jangan suami tetangga ya. Sama istri tetangga jangan curhat ya. Jadi memang sikap kita yang terbaik, curhat yang terbaik kepada siapa? Benar begitu ya. Curhat terbaik kepada Allah. Berbisik di bumi, terdengar di percaya. Salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, sendalnya putus, doanya ke siapa? Kepada Allah. Lapar perutnya, mintanya kepada Allah. Masalah kita apa sih palingan? Ini apa nih Bunda? Jari. Ini kan jari, kita udah sepakatnya jari. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Zaman now nggak punya duit seperti orang seorang mati ya. Jadi kita harus sabar. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Nabi Zakaria curhatnya kemana? Nabi Ibrahim alaihissalam curhatnya kemana? Nabi Zakaria menginginkan mendapatkan keturunan. Mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ada masalah, segera merapat kepada Allah dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Salatnya belum selesai, masalahnya sudah selesai. Alhamdulillah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan merek itu ya. Mintanya kepada Allah. Tapi kita manusia butuh orang, bisa nggak? Bisa. Tapi cari teman yang soleha, teman yang soleh, yang mampu memberikan kita nasihat, mampu memberikan kita syafaat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti orang yang akrab di dunia sesama dia musuhan di akhirat. Kecuali teman yang bertakwa kepada Allah. Curhat dengan orang yang soleh bagus gak? Dapat curhatannya. Saya punya masalah kayak gini. Dinasihatinya arahnya seperti ini. Kamu sabar. Seperti Asma binti Abu Bakar. Bertanya kepada bapaknya tentang perihal suaminya. Wahai anakku sayang, sabarlah kamu menghadapi Zubair bin Awam. Dia ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga.
Enggak, kalau kamu sabar insya Allah kamu masuk surga. Kalau curhat dong Pak, salah tempat, menurut kamu gimana nih Mas? Oh iya, orang yang pelit, saya aja kemarin habis, saya benci banget sama dia. Ini salah tempat. Cari tempat curhat yang baik, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa enggak kita, ya? Makanya kalau memberikan nasihat itu kepada orang lain harus dengan cara baik. Mengingatkan orang juga dengan cara baik. Salafus soleh mengingatkan saudaranya di saat malam hari. Keluarganya nggak tahu. Pelan-pelan. Nasihatnya diterima nggak? Diterima. Alhamdulillah. Saat diumbar di media sosial yang ada orang makin ingat Allah, berubah atau marah? Makin marah. Makanya kalau Bunda tadi menyampaikan kepada yang baik, kalaupun seperti itu sampaikan lagi kepada temannya. Wahai temanku sayang, jangan dikasih tahu dong tentang aib saya. Insya Allah dia paham nggak? Insya Allah baik-baik. Tapi kalau dia udah mulai kasar, tidak baik, malah diumbar, gimana coba? Nah ini yang ada adalah kita salah menempatkan teman kita. Begitu, wallahu a'lam. Menarik nih, kita kembali ke Abi. Menarik berbicara tentang curhat. Dalam hidup bernegara dikenal dengan sistem perwakilan yang menampung curhat-curhat kita. Tetapi ternyata tidak semua mampu diakomodir. Akhirnya mereka yang tidak didengarkan suaranya mencoba melakukan hal-hal lain yang sekarang lagi viral adalah hacker, Bjorka. Seperti itu ya, Bi ya. Nah, di sini kan membuka aib, tetapi dalam konteks sebenarnya mereka sudah tidak ada wadah lagi yang untuk bisa curhat di sini, Abi. Bagaimana Abi menanggapi fenomena ini? Ya, hari itu ada seorang wanita namanya Khawlah datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin curhat masalah suaminya yang mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, kamu seperti ibuku. Dalam bahasa orang-orang terdahulu zaman jahiliyah, kalau mengatakan kamu seperti ibuku otomatis terjadi perceraian. Nah, Khawlah ini ingin melaporkan ke Rasulullah SAW, wahai Rasul, ini Rasulullah sebagai pemimpin negara, dia sebagai perwakilan rakyat ketika itu, maka curhat kepada Rasulullah, wahai Rasul, ini gimana masalah aku sudah tua, dicerai oleh suamiku. Nabi menunggu wahyu, enggak turun. Akhirnya si ibu ini langsung curhat kepada Allah. Langsung, ya Allah, ini aku nggak dijawab-jawab oleh Nabi. Gimana ini? Allah turunkan jawabannya. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kata Allah, aku sudah mendengar curhatan kamu. Aku sudah tahu kamu curhat ke Nabi. Aku sudah tahu. Ini dia ayatnya. Begitu. Jadi kalau Dewan Perwakilan Rakyat tidak mewakili kita, curhat aja kepada Allah. Biarin Allah menyelesaikan persoalan itu. Nah, jangan sampai melakukan cara-cara yang destruktif, merusak, apalagi merusak keamanan negara dan sebagainya. Mengapa? Karena ad-dararu yuzal. Kata Nabi, la darara wa la dirar. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang destruktif, kamu juga tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri kamu sendiri. Lalu kemudian muncul kaidah dari hadis ini, ad-dararu yuzal, setiap membahayakan harus dihilangkan. Terus ad-dararu la yuzalu mislihi, tidak boleh menghilangkan bahaya dengan bahaya yang lain. Seperti itu kita diberi kaidah bahwa kalau sampai melakukan tindakan yang merusak negara, merusak kebersamaan, maka sebaiknya kita melakukan cara-cara yang lebih baik, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Itulah cara agama menjaga kita semua. Nah, Ustadz Said, bagaimana tanggapan Ustadz tentang hadirnya hacker Bjorka yang membuka sesuatu yang sifatnya aib, tetapi menurutnya berdasarkan data-data? Apakah ini termasuk gerakan yang dosa atau seperti apa ini, Ustadz? Ya, jadi memang dalam Islam sudah jelas kita nggak boleh membongkar aib seorang dan sebagainya, ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah saat ada rakyat, ada warga yang berkeluh kesah kepada mungkin RT-nya, RW-nya sampai yang paling atas, itu mohon didengar. Dulu sahabat itu kalau ada masalah langsung curhat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun juga mereka melakukan hal yang sama. Kondisi saya seperti ini. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada sahabat yang sering dimarahin oleh istrinya. Ada nggak di sini, ayah bunda? Ya,
Akhirnya dia ngadu ke Umar bin Khattab. Ternyata Umar pun lagi dimarahin oleh istrinya. Yang setan aja takut berpapasan dengan Umar, tapi dengan istrinya dia lagi dimarahin. Bener nggak? Kenapa api dengan api ini akan hancur? Kenapa saya sabar menghadapi istri saya? Karena istri saya yang mengurus urusan dapur, urusan sumur, urusan kasur, maka dia sabar. Suami harus sabar, istri harus sabar. Masalah sepele ini aja sahabat ngadu kepada Amirul Mukminin, langsung didengar. Wahai Amirul Mukminin, saya punya masalah. Anak saya dulu melakukan dosa, sekarang mau nikah. Perlu saya sampaikan nggak ke calonnya? Jangan, yang dulu biarlah berlalu. Kebaikannya saja disampaikan. Curhatnya gampang nggak? Didengar nggak? Alhamdulillah. Jangan salahkan, khawatir nanti pesannya nggak sampai. Banyak orang yang melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb alamin. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mogar Khalid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama dua. Yang pertama adalah Allah sendiri melakukan gibah lewat surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu bagaimana korelasinya dengan tema yang sekarang? Yang kedua, rakyat Indonesia mengadu tentang sebuah kedoliman yang dilakukan oleh pemimpin. Ini enggak ada, ke DPR mentok, sana mentok. Akhirnya rakyatnya mubahalah. Bagaimana ini, Yai? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita lanjutkan lagi, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Abi Amir berkaitan dengan memaknai surah Al-Lahab di mana Allah membukakan aib dari Abu Lahab. Bagaimanakah memahaminya, Abi? Ya, apakah itu disebut menggibah? Al-ghibatu hiya dzikruka akhaka fima yakra. Ghibah itu adalah menyebutkan tentang aib saudara kamu yang dia tidak suka untuk disebarkan di saat dia tidak tahu. Fi ghibatihi, sebut ghibah. Kalau Allah bukan makhluk, ini antar makhluk, yang di dalam diri makhluk itu ada niatan-niatan bermacam-macam. Ada niat buruk, ada niat baik, bermacam-macam. Kalau niatnya baik, seperti misalnya untuk menjaga hadis, dibolehkan menyebutkan beberapa hal yang bisa menjaga hadis. Menjaga umat, seperti tadi untuk memilih seorang pemimpin, dibolehkan kita menyebutkan beberapa kekurangannya. Bukan untuk mencoreng nama baiknya, itu antar makhluk, tergantung niatnya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Maka konteksnya bukan ghibah. Konteksnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ta'limul ibad, yaitu mengajarkan hamba-hambanya bahwa ada bermacam-macam profil yang harus kamu
lakukan sikap. Ada profil seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Muhammad SAW, kamu wajib tiru. Tapi ada profil yang tidak boleh kamu tiru, seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab. Mengapa? Karena ini aku tahu, kata Allah, ini sekalipun didatangi Nabi nggak beriman. Fir'aun didatangi Nabi nggak beriman. Abu Lahab didatangi Nabi nggak beriman. Maka ini profil, bukan ghibah. Itulah tujuan diturunkannya surah Al-Lahab. Ya, pertanyaan selanjutnya tadi Ustadz Said Kutub berkaitan dengan pemimpin yang zalim. Jika kita mengabarkan keburukannya, apa termasuk ghibah di sini atau kritik di sini? Ya, baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan, Innallaha la yadlimun nasa syai'a, walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada manusia. Dan Allah dalam hadis qudsinya juga mengharamkan dirinya untuk berlaku zalim. Fala tadzalamu. Jangan pula kita sebagai manusia menzalimi orang lain. Saat kita diberikan tugas, maka kita amanah. Jangan seperti orang munafik, idza haddatsa kadzaba. Dia bicara, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Saat diberikan amanah, dia berkhianat. Nauzubillah min zalik. Makanya kita nggak boleh berlaku zalim. Kalaupun itu ada kezaliman kepada saudara kita dan sebagainya, pemimpin kita misalnya contohnya, maka ingatkan. Makanya di dalam surat Al-Asr, walaupun 3 ayat maknanya sangat besar dan luas. Sungguhnya manusia itu semuanya rugi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kewajiban buat dirinya beriman dan beramal soleh. Kedua, menasehati untuk orang lain dalam kesabaran, dalam kebenaran. Maka ingatkan orang lain. Ingatkan, kenapa? Wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang beriman, karena peringatan itu sangat bermanfaat. Dia langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan menggoda dia langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Dia melihat dosanya, maka orang nggak boleh berlaku zalim. Kembalilah segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mengingatkan, maka akan sempurna insya Allah. Terima kasih ilmu dan nasihat dari guru yang kita cintai, Ustadz Said Kutub dan Abi Amir Faisal. Mudah-mudahan akan semakin membuat kita semakin kuat, menguatkan kita dari apa yang kita dengarkan tadi, bahwa di hari ini barangkali kita dalam kondisi di mana memegang agama seperti memegang bara api. Kita pegang tangan kita yang akan sakit, begitu kita lepas, naudzubillah, kita akan kafir kepada Allah. Dan mudah-mudahan yang menyaksikan acara ini adalah termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang kita hadapi saat ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izalak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, lindungi kami dari fitnah dunia, lindungi kami dari kesulitan, lindungi kami dari berbagai macam bencana, lindungi kami dari berbagai macam kezaliman. Ya Rabbal Alamin, Ya Allah jagalah para pejabat kami, beri mereka semua bimbingan yang baik ya Allah, beri rasa takut kepadamu ya Allah. Jangan sampai mereka melakukan suatu tindakan-tindakan buat kami sulit sebagai eratnya ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ampuni kami semua sebagai hamba-Mu ya Allah. Lindungi kami sebagai sebuah negeri yang indah, tempat kami beristighfar, tempat kami bersujud, tempat kami menghafal Al-Quran, tempat kami mendoakan orang tua kami, tempat kami melahirkan generasi-generasi terbaik para penghafal Al-Quran. Ya Rabbal Alamin, lindungi negeri kami ya Allah dari maksiat dan dosa-dosa. Ampuni segala khilaf, ampuni
ampuni segala yang telah kami perbuat selama ini karena kebodohan kami. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu menempuh nasibmu.